Halo Kak Shita, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan kartu tarot yang ditunjukkan saat aku bertanya soal problem kamu. Jadi, kamu tidak boleh percaya sama kartu tarot sepenuhnya, karena kekuasaan tertinggi itu hanya milik Tuhan Maha Esa. Tuhan yang mampu membolak-balikan hati manusia, dan Tuhan pula yang mampu membujuk manusia. Jadi anggap ini sebagai alat bantu untuk memahami situasi. Harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi selama menonton video ini. Oke? Jadi, kita ke pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana ujung hubunganku dengan cowok ini? There's breaking angelic power like cutting says, give permission and protection to Sidra Iwan Sudirja and Siti Masyita. Kelanjutan hubungan mereka berdua. Kalau aku lihat ini gimana ngomongnya? Kalau kelanjutan itu kan ada maju ya, ibaratnya kayak maju. Kalau ini enggak, berdiam di tempat sih kalau aku lihat. Jadi dalam mereka tuh yang aku lihat gini, hubungannya di situ-situ aja. Kalau kamu nanya kelanjutan, hubungan yang sekarang ya bakalan kedepannya masih kayak yang sekarang gitu. Jadi kalau kamu nanya ujungnya di mana, gini, ini lebih sesuatu hal kayak hubungan yang bisa dibilang nggak tanpa arah gitu loh, tanpa tujuan. Jadi kalau kamu nanya ujung, yang tadi aku bilang, hubungan yang sekarang atau progres yang sekarang sebenarnya ya udah momennya kayak di tempat, stuck di tempat gitu. Terus kalau aku lihat di sini, pertama karena gini, kamu sama dia diperuntukkan untuk bertemu, iya. Bisa dibilang untuk bisa mengenal satu sama lain, iya. Tapi juga untuk belajar. Dari Two of Swords, soalnya istilahnya dia mau ke arah sana, kamu mau ke arah sana. Orang kalau misalnya memang ada tujuannya berdua nih, oh kita mau mana nih ke depan, oke ke depan berdua. Cuman dianya mau ke sini, kamunya pengen ke sini, gitu. Jadi keadaannya kayak gini. Nah dari energi The Four of Swords sendiri, Four of Swords itu terkenal dengan istirahat. Ini juga momen istirahat, ini juga momen istirahat. Kalau orang bentuknya istirahat atau dalam segi energi istirahat, berarti kan gak kemana-mana gitu. Jadi dia diem aja. Dari energi The Star itu seperti kayak usaha akan membuahkan hasil. Dan The Star itu lebih kayak keadaan yang kalau aku lihat ya, ini keadaan sembuh atau healing. Jadi dengan adanya dia, kamu bakalan mempelajari soal cinta dan mempelajari cara healing gitu. Dari energi dasar soalnya kalau aku lihat memang harapan yang terwujud, atau misalnya kita punya harapan dan akan terwujud. Namun dasar itu juga harus dibarengin kalau ngomongin soal hubungan satu sama lain gitu, harus punya keinginan yang sama gitu. Nah, cuman kalau kamu lihat dasarnya, ibaratkan gini, kamu mau di sini nih, kamu mau dituang di sini, tapi dia pengen di sini. Jadi dunianya juga kalau aku lihat pengen, ya tadi aku bilang dia pengen ke arah sana, kamu pengen ke arah sana gitu. Jadi dari segi keadaan seperti ini, saran aku sebenarnya tidak perlu begging ya, tidak perlu meminta dan memohon. Karena kalau dari The Empress dia nggak pernah mohon, dia tuh lebih seperti menghargai keadaan. Terus dari energi The Empress itu belajar untuk pasif, menarik diri dan mengobservasi gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini, matanya tertutup. Jadi sarannya ibaratkan mengobservasi dengan membuka mata. Membuka mata dengan apa? Kamu lihat orang ini seadanya, tanpa ditambah-tambahin dari harapanmu gitu, dari keinginanmu dan impianmu. Jadi saat kita melihat seseorang seadanya, kita lihat juga positif dan negatifnya. Kekurangannya jangan ditambah-tambahin gitu, kekurangannya jangan dihilangin. So aku bakalan lihat ke nomor selanjutnya. Apa niat cowok ini mendekati aku? Terus bagaimana akhir kedekatan kami nantinya?
The spirit guide and from like cutting and ourselves give permission and protection to Sayyidina Muhammad di Reja. Intention towards Siti Masyidah. Intentionnya pengen kenal sih, kalau aku lihat kepo. Kalau intention niatnya ini bukan sesuatu niat yang buruk, cuman ini juga bukan sesuatu niat yang ada tujuan. Karena kalau dari energi the page of wands, ibaratkan kayak ada orang nih gitu, pengen kenal sama orang lain, pengen coba tahu, terus dia juga buka untuk yang lain gitu, kayak tebar jaring lah istilahnya. Nah kayak gitu sih kalau aku lihat. Kalau ngomongin soal ujungnya, dia masih pengen exploring. Jadi istilahnya exploring itu keadaan dimana kayak aku masih pengen lihat di luar sana ada apa ya, aku bakalan ketemu siapa lagi ya gitu. Jadi belum mau settle down. Dari energi death sendiri, ini kalau ngomongin soal alasan atau niat, death itu balik lagi bukan sesuatu niat yang buruk ya. Cuman kalau death itu dilihat sebagai rasa kepo, karena ada sisi misteri dari kamu yang terpancar. Nah dari Ace of Swords pengen komunikasi. Jadi ada sebuah keinginan untuk cari tahu tentang dirimu. Jadi kalau ngomongin soal niat cowok ini ya kepo, pengen tahu gitu. Pecovan juga pengen tahu apa sih gitu, kamu kayak gimana sih. Cuman kalau misalnya tujuan, balik lagi kayak kalau kamu nanya bagaimana nantinya, itu harus ada tujuan kan, kayak nantinya kemana, ujungnya di mana, itu harus ada tujuan. Cuman kalau saat ini belum ada, karena masih coba-coba. What will happen to Muhammad Dirija connection with Siti Masyidah? Ya, ini saran untuk diri kamu, ekspektasi turunin dulu. Jadi saat kita kenal orang, jangan langsung mikir oke, orang itu bakalan jadian sama kita atau apa ada kedekatan romansa gitu. Anggap aja teman. Belajar untuk berteman dengan tulus, belajar untuk berkoneksi secara tulus, tanpa ingin ini, tanpa ingin itu. Walaupun kita manusia punya keinginan ya, tapi belajar juga untuk pegang prinsip gitu. Prinsipnya adalah gini, kamu punya pasangan yang seperti apa sih gitu, kamu punya hubungan yang kayak gimana sih. Nah kamu lihat nanti kalau ada yang ngedeketin, apakah sesuai atau tidak sama kebutuhanmu. Tuh belajar pegang prinsip. And then dari Three of Swords, sarannya adalah belajar untuk menyembuhkan hati dulu dari apapun di masa lalu. Terus dari energi Three of Swords juga nunjukin kayak ekspektasi jangan melebihi daripada realita gitu. Karena kadang-kadang yang menyakiti diri kita sendiri adalah ekspektasi diri sendiri. So aku bakalan move lagi. Kapan akan bertemu jodoh? Kapan Siti Masyidah akan ketemu jodohnya? Aku lihat dalam waktu dekat ya, karena dalam waktu dekat malah disuruhnya kamu fokusnya sama karir dulu, sama finansial dulu gitu. Soalnya gini, ketemu jodoh tuh bukan hanya kayak suka sama orang itu suka sama kita terus ya udah jadian yuk gitu. Kadang-kadang juga sesimpel itu iya, cuman kadang-kadang kita juga harus tahu kemampuan diri. Contoh, ini keadaan yang kamu nyari di luar sana tapi sebenarnya di depan mata gitu loh peluangnya. Nah kadang-kadang yang jadi untuk sama kita atau yang diperuntukkan untuk kita adalah seseorang yang memang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi. Cuman karena manusia itu punya ego, punya keinginan. Nah kadang-kadang itu ditutup sama ego dan keinginan, jadi penuh dengan ekspektasi. Jadi ada orang yang tidak sesuai sama ekspektasi kamu tapi kayak enggak gitu. Jadi keadaannya dari Four of Cups, ibaratkan jodoh kamu ini, tapi di sini menutup dada, fokusnya ke sini gitu. Jadi fokus ke lain hal. Nah, jadi keadaannya kalau dipaksakan akan seperti itu. Makanya kenapa kita harus usaha untuk memperbaiki diri, untuk mendewasakan diri dan memenuhi kebutuhan kita dulu. Jadi saat kita sudah terpenuhi segala kebutuhannya, kita tidak akan mencari ngubek-ngubek gitu. Itu akan muncul sendiri.
Nah, keadaannya adalah sarannya saat ini fokus ke finansial dan karir, karena kalau aku lihat belum benar-benar bisa melihat si sosoknya dalam waktu dekat gitu. Dari Ace of Wands sendiri, yang diperuntukkan kamu akan hadir kok. Maksudnya gini, yang namanya jodoh mau kamu lewatin sekali, pasti akan balik lagi, ada lagi ke dalam hidup kamu gitu. Cuman balik lagi, kitanya juga harus siap untuk menerima kehadiran orang tersebut gitu. Dan kalau saat ini memang dalam keadaan yang harus diperbaiki lagi dari segi mental, kesiapan, terus juga dari segi hal-hal lain lah dalam kehidupan. Nah, ini prinsip harus dikuatin. Kita tuh hidup kalau nggak ada pegangan hidupnya, nggak ada kekuatan untuk aku kepercayaannya ini, yang aku yakinin ini gitu. Kalau tidak itu, kita akan terus-terusan terombang-ambing di kehidupannya muter, kejadian itu lagi yang muter gitu. Masih akan ketemu jodoh. Dan momennya saat kamu mampu untuk menguasai perasaan sendiri datangnya cukup cepat gitu. Cuman untuk saat ini memang masih ada perjalanan untuk mengenal diri sendiri, memahami kemampuan diri, dan sabar dulu gitu. Jadi aku lihat belum tahun ini jadi fokusnya ke finansial dulu. Jadi saat sudah kamu, ini ada saran-saran nih, tadi kamu udah ngerjain sarannya, pasti akan ada perubahan iya nanti. Cuman di sini masih ada journey. Kalau dari Two of Pentacle itu kan kayak infinity, jadi masih ada jalan yang harus diputari dulu gitu. Terus setelah sudah menjadi sosok orang yang siap, baru nanti datangnya dengan sendirinya gitu. So aku bakalan move ke nomor selanjutnya. Seperti apa jodohmu? There's spread guide angel from power like attractions. Show me the one for the city mashi. To. City mashi ta. Kalau dari segi watak dan sifat, dia sosok orang yang pecicilan kalau aku lihat. Pecicilan tuh kayak apa ya? Kalau bocah tuh kayak bocah nakal gitu loh. Nah, dia kayak pecicilan orangnya. Terus cerdik, pintar, dia jago ngomong, jago ngerayu. Terus dia juga sosok orang yang bisa dibilang pintar untuk kerja juga, jadi pintar cari peluang gitu. Dia punya background yang sama dirimu, jadi bukan orang yang asing banget. Nah, dari energi The Three of Pentacle sendiri, ini bisa ada koneksi soal pekerjaan, jadi dia bisa pahamin kerjaan kamu atau kamu pahamin kerjaannya dia. Terus dari energi The Nine of Pentacle, dia adalah sosok orang yang punya kenyamanan finansial, bagus banget finansialnya. Jadi tapi dia emang agak kecenderungan untuk fokusnya ke materi ya dalam hidup gitu. Jadi dia pintar banget ngolah uang, dan memang ada condongnya atau ada ketergantungan soal materi gitu. Dia juga sosok orang yang cukup misterius. Cuman misteriusnya itu lebih seperti kayak manipulasi kalau aku lihat. Kan ada orang yang memang auranya aura misterius ya. Cuman kalau ini kayak dibuat secara supaya misterius lah gitu. Cuman kalau kamu lihat dalamnya, dia sosok orang yang ya pasti ada positif dan negatifnya. Yang tadi aku bilang ada sisi nakalnya juga. Cuman dari energi The Devil ini, dia tuh nunjukin sosok orang yang posesif. Kalau berhubungan emang dia tuh suka banget ngekang ya kalau aku lihat.
ngekang dan ngikat gitu loh. Terus dia juga sosok orang yang keponya luar biasa. Gini, ini tuh dia tuh tipe orang yang posesif dan obsesif. Jadi ya kayak kamu kemana dia mesti tahu gitu secara detail. Terus juga di sini ada chemistry ketertarikan seksual. Dia tipe orang yang memang suka banget mengutarakan omongan-omongan manis. Energi The Magician itu adalah sosok energi yang dia tahu segala macam, dia bisa ngapain aja, terus dia juga pintar cari celah gitu. Contoh kayak kamu lagi marah, dia tahu cara untuk nenangin kamu gitu. Jadi pintar orang ya. Aku bakalan lagi dari Oracle card. Who is this person? Judulnya Siti Masyito. Sukses di karir, finansial sukses. Orangnya sebenarnya apa adanya. Jadi ya itu, buruk-buruknya aku, baik-baiknya aku, kamu bakal tahu gitu. Jadi tipenya gitu. So aku bakal move ya ke nomor selanjutnya. Apakah wanita ini ada niat jahat? Terus spread guiding power like cutting access, information and protection. Terus Suhia Zahrati. Intention towards Siti Masyito. Pertama gini, aku bakal lihat niatnya, bukan ke konsep jahat. Karena kita tidak boleh menarik energi negatif. Karena kalau ditarik energi negatif, akan kejadian nih energi negatifnya. Manifestasi namanya. Jadi kita lihat. Suhia Zahrati. Tension. Dia lebih seperti kepo sih kalau aku lihat. Kalau niat jahat yang ada usaha untuk ngelakuin kejahatan, tidak ya gitu. Karena kalau aku lihat di sini emang karena rasa kepo aja gitu. Dan ini manusiawi. Manusiawinya tuh kenapa? Karena ya memang manusia tuh kayak suka aja pengen mencampuri hidup orang gitu. Cuman bukan karena niat untuk mengacak-acak sih kalau aku lihat. Ten of Cups itu nunjukin kayak gini loh, kadang-kadang kita ngeliat orang lain hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kita pengen tahu apa sih gitu. Terus dari Page of Cups sendiri, ini adalah offering sesuatu yang sebenarnya positif gitu, bisa di pertemanan yang positif. Cuman balik lagi, kadang-kadang kita tuh ketakutannya manifestasi ketakutan gitu. Cuman kalau dia cukup chill dan santai, cuman kepo. So aku bakalan lihat ke nomor selanjutnya. Karir di kantor sekarang dan ke depannya. Karir di sekarang, oke, dan ke depan. Sekarang cukup bisa dinikmatin kalau energi the full, cuman jangan sampai kita itu akhirnya taking everything for granted. Istilahnya kayak tidak bersyukur sama apa yang kita punya. Kadang-kadang manusia tuh kalau dikasih kenikmatan lupa ngeliat ke bawah gitu, selalu ngeliat ke atas akhirnya. Nah ini hati-hati di situ saja untuk yang sekarang. Belajar juga untuk bisa dengerin orang-orang yang memang care sama kamu. Jadi ngelangkah itu kalau di dalam pekerjaan itu juga harus dipikir panjang. Jangan karena it's time for enjoying the time, nikmatin doang gitu tanpa pikir panjang. The Fool itu baru awal mula baru. Dan Knight of Wands itu belajar juga untuk controlling emotion, jangan sampai mempengaruhi pekerjaan. Emotion itu bukan hanya rasa marah, tapi ada rasa bergembira yang terlalu berlebihan, baper yang terlalu berlebihan. Anything yang berlebihan itu harus dikontrol. Belajar juga untuk menumbuhin rasa semangat. Nih semangatnya ada nih, cuman nanti kedepannya kamu bakalan nanya ke diri sendiri, apalagi ya di luar sana gitu. Keinginan untuk keluar atau keinginan untuk exploring atau menjelajah tempat baru tuh ada nanti, peluangnya juga ada. Jadi untuk di kantor kedepannya bakalan fine,
secara keuangan dan finansial juga terpenuhi. Cuman di sini ada keinginan dari jiwamu yang kayak pengen menggapai sesuatu yang lebih. Nah, ini kayak ngomongin hobi dan segala macam. Hobi pekerjaan harus balance. Jadi walaupun kamu kerja, tapi kamu juga bisa punya hobi. So this is your reading. Thank you for watching. Bye!